Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2020. Pada pagi hari ini kita akan mulaikan dan ibadah dipimpin oleh Bapak Pendeta Theo Tawaris STH. Marilah kita berdiri, kita memuliakan ibadah kita dengan menyanyi, naikkan doa pada Allah. Saudara-saudara, marilah kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mazmur 133 ayat 1-3 yang merupakan nas pembimbing. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan
cerah, laksana anggur yang lezat, kan pemuas dahaga. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan. Begitulah berkat Tuhan dengan melimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Jamaat, silahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami percaya dalam nama Yesus, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena kami sadar bahwa kami telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kami jatuh ke dalam dosa. Dengan penuh tulus ikhlas, kami mau mengungkapkan kepadamu ya Tuhan, bahwa kami telah berdosa terhadap sesama kami, terhadap alam ciptaan Tuhan yang lain, bahkan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kasihani kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Mampirlah dengan doa. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nas pemberitaan anugerah Allah dari pertama Timotius pasal 1 ayat 15a mengatakan begini. Perkataan ini benar dan patut
diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Banyak perkara. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar sebentar ketika akan membaca dan merenungkan firman-Mu lewat kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9, agar kami boleh memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan apa kata kehendak-Mu. Amin. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eunike kunasehati dan Sintikin kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sumsios Gos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka itulah telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemeus dan kawan-kawanku sekerja.
yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu dan apa yang telah kamu pikirkan. Pikir dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Harap saja pada Allah dan apa yang seterusnya. Harap saja pada Allah, sandar pada Tuhan yang ilham. Firman Huwa tiada salah, asalkan percaya bertetap, yang berharap terus selalu dan percaya Tuhanku. Tiada ia akan malu, hanya akhirnya megah. Berharaplah, berharaplah, jangan kau bimbang dan segan. Menantilah, menantilah, berharap sambil beriman. Saudara-saudara, saya undang kita semua berdiri dan marilah kita akan mengungkapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala samaan. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus telah sumber rahmat, Kau kabarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing di jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, dari kolom 1 sampai kolom 16. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, hari ini kita boleh memasuki minggu ketiga di bulan Juni tanggal 21. Dengan pembacaan yang kita sudah baca tadi. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Dengan tema bulanan masih dalam konteks gereja mengatasi pandemi COVID-19. Dan untuk tema minggu berjalan ini dari tanggal 21 sampai 27 adalah hindari perseteruan, jadilah berkat. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini merupakan surat sukacita, karena ada banyak kata sukacita yang disampaikan oleh Paulus ini. Kalau dalam bacaan tadi ada 3 kali itu Paulus bicara sukacita. Ayat 1 pasal 4 ada kata sukacitaku dan mahkotaku. Baru pasal 4 ayat 4 berulang kali dia bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, walaupun dikatakan surat sukacita, tapi surat ini ditulis dari dalam penjara ini. Dari pasal 1 ayat yang ke-12 itu sampai 26. Kesaksian Paulus dalam penjara. Jadi dalam segala hal
Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi karena manusia juga pasti ingin hidup sukacita. Kalau manusia tidak ingin hidup dengan sukacita, ya itu bukan manusia lagi dia. Toh. Suami ingin hidup sukacita, istri ingin hidup sukacita, anak-anak ingin hidup sukacita, dan sebagainya. Walaupun demikian, kalau dalam bacaan tadi sepertinya ada gangguan ini sukacita yang perlu Paulus menjelaskan ulang. DP gangguan sini antara Euodia, ini tadi Euodia dan Sintike ini. Dua perempuan ya yang membantu Paulus dalam tugas pelayanan. Memang tidak dijelaskan di sini apa masalah yang dihadapi. Tapi dalam pikiran Pak Pendeta pasti masing-masing dua perempuan ini sering menonjolkan satu dengan yang lain. Paling ada yang menganggap Euodia ini punya andil dalam tugas pelayanan. Begitu juga dengan Sintike ini. Karena dijelaskan bagian-bagian dari ayat 2 sampai 4 ini. Baik Euodia, Sintike, dan oleh Paulus menyuruh Sunsugus untuk mengatasi persoalan dua orang ini. Karena seringkali terlalu menonjol ini. Karena itu Paulus mempercayakan Sunsugus untuk mengatasi dua orang ini. Biasanya seperti itu. Kalau dalam rangka mengatasi masalah tanpa masalah, seperti istilah Pegadaian, mesti ada orang yang mesti meluruskan. Ada tokoh kunci di situ yang harus menangani sedikit persoalan ini. Tidak terlalu berat ini persoalan kan, walaupun tidak dijelaskan di sini persoalan apa itu. Karena itu kalau tema mingguan kita dibilang hindari perseteruan. Kalau orang berseteru, ya nggak mau jadi berkat, kasihan. Kalau mau bakalai terus, mau apa itu berkat mau datang, begitu kan? Ujung-ujungnya malah petaka yang akan terjadi kalau dua-dua saling membanggakan diri sendiri. Dan inilah yang terjadi. Nah, supaya tidak terjadi hal yang menjadi rusak hubungan antar jemaat, Paulus menyuruh mempercayakan Sunsugus, tolonglah mereka. Tuh, tadi dikatakan seperti itu. Sunsugus, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Ya, ini DP jawaban kok sebenarnya. Paulus bilang ini Euodia dan Sintike ini, mereka ini telah berjuang dalam penyampaian berita firman. Mereka ini juga harus diingatkan untuk berusaha agar jangan menonjolkan diri mereka. Nah, ini kok DP soal. Karena baik Euodia, Sintike, Sunsugus, dan ada juga disebut Clemens dan kawan-kawan Paulus adalah merupakan jaminan mereka itu telah terdaftar dalam kitab kehidupan. Nama-nama mereka telah terdaftar dalam kitab kehidupan ini tuh. Dan karena itu tugas Sunsugus
untuk menyampaikan kepada mereka, Yodia dan Sintike, agar mereka tidak mengklaim bahwa hanya dengan usaha dan kerja keras mereka sehingga Injil itu harus diberitakan. Jangan berpikir seperti itu. Itu kesombongan harus dihilangkan agar hubungan tidak menjadi retak. Karena itu orang-orang Kristen di Filipi, termasuk mereka ini, Paulus bilang agar mereka supaya sehati sepikir dalam Tuhan, begitu kan. Jangan berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Jangan menganggap diri ini hebat. Gitu kan. Mereka harus berpikir untuk kepentingan jamaat. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Selanjutnya dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Paulus mengulangi perkataan sebagaimana ayat yang pertama tadi. Bersukacitalah senantiasa ini. Karena itu menjadi sangat penting, menjadi ciri khas orang Kristen. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5 dia bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Paulus tidak ingin orang Kristen itu menjadi orang yang sombong karena dia berbuat baik. Biarlah orang lain yang menilai bahwa memang orang-orang Kristen itu baik. Paulus mau menginginkan agar mereka ini yang berbuat baik jangan sombong. Gitu kan, tadi dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena itu kalau orang so tahu bahwa dia baik, orang akan bilang ini. Misalnya begini contoh, Pak Pendeta adalah orang yang baik dan tidak sombong. Biarlah orang menilai itu. Jangan puji diri sendiri sehingga menjadi makan puji. Kan itu dia bilang begitu. Berusahalah agar orang-orang Kristen tidak menyombongkan diri. Karena itu katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini sifat yang baik yang harus diwujud nyatakan dalam kehidupan berjemaat. Dan orang akan menilai itu sifat-sifat yang baik. Nanti orang tahu kok. Orang diingatkan untuk mampu juga melakukan. Orang akan menilai dan orang akan mengetahui bahwa orang ini baik. Nah, begitu. Berikut ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah ini. Jangan khawatir. Jika engkau berdoa dengan hati yang penuh rasa khawatir, maka ini
sesuatu hal yang akan mengganggu ya pikiran ketika kita berdoa dengan ada rasa kekhawatiran. Walaupun sebagai manusia ada rasa kekhawatiran. Karena itu di bagian lain Yesus katakan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, dan apa yang akan kamu minum. Sebagai manusia kita merasa ada kekhawatiran. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Paulus mengingatkan agar tidak perlu khawatir. Tadi dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Sebagai orang Kristen juga, selain jangan khawatir, perbuatan baik itu harus diketahui semua orang. Orang-orang Kristen yang ada di jemaat Filipi juga ini harus berpikir positif. Ada 8 situ yang disampaikan oleh Paulus. Dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Berpikir positif, bukan hanya berpikir, tapi juga bertindak, melakukan hal-hal yang disampaikan oleh Paulus pada jemaat di Filipi. Kalau berpikir yang positif tadi, semua yang benar, Tuhan memberi hidup bagi saya untuk berlaku benar. Tuhan yang memberi hidup bagi saya untuk berlaku hal yang benar, yang mulia, karena Tuhan menciptakan saya dan orang lain sebagai makhluk yang mulia. Jadi jangan menghina orang lain. Adil berpikir dan bertindak secara adil. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil. Suci, Tuhan itu yang menyucikan diri kita. Karena itu kita tidak akan pernah menundai diri kita. Manis berusaha mencoba menikmati segala yang dengan rasa manis dan sedap didengar. Aturlah pikiran sehingga perkataan dan kedengaran kita jangan sampai menyakiti orang lain, kan itu sedap didengar. Baru kebajikan, berpikirlah untuk berbuat kebaikan pada orang lain. Jangan bertindak hal-hal yang jahat. Dan yang terakhir patut dipuji. Kalau memang perbuatan orang itu bagus, baiklah kita memuji dia. Kalau itu bagus, 8 hal-hal yang positif itu harus ditindaklanjuti sebagai orang-orang yang percaya di Filipi maupun orang-orang yang percaya yang ada sekarang ini di jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Kembali pada tema mingguan, hindarilah perseteruan, jadilah berkat. Kalau kita ingin memperoleh berkat dan kita ingin menjadikan diri kita menjadi berkat bagi orang lain, berusahalah agar kita berpikir dan bertindak positif dalam kehidupan di dunia ini. Walaupun istilah positif ini sekarang menjadi hal-hal yang menakutkan tuh. Kalau sekarang, aduh dia so positif COVID-19, aduh orang lari. Berpikir positif bukan dalam hubungan dengan positif itu. Berpikir dan bertindak positif
apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, 8 hal tadi, agar hidup dan kehidupan kita boleh menjadi alat saluran berkat. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita. Bila topan keras melanda hidupmu, Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, saat ini kami boleh menikmati minggu yang ketiga, tanggal 21 Juni. 10 hari lagi kami akan memasuki bulan Juli. Karena itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu kepada kami. Ketika kami sedang dan sementara menjalani kehidupan di bulan Juni ini, memasuki bulan Juli, Tuhan menyertai kami agar kami boleh memasuki bulan Juli. Terima kasih Tuhan. Kami pun diingatkan untuk menghindari perseteruan agar kami boleh jadi berkat. Pengalaman berjemaat di jemaat Filipi, ada sedikit gangguan yang bisa membahayakan kalau tidak diatasi antara Yodia dan Sintike. Karena itu jadikanlah hidup kami untuk jadi berkat dengan berpikir positif, dengan melakukan apa yang Engkau kehendaki, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Paulus mengingatkan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kan itu kami dalam persekutuan jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Ada sukacita yang boleh kami rasakan ketika saudara-saudara kami bersyukur karena hari ulang tahun perkawinan dan ulang tahun pribadi. 23 Juni, keluarga Rotin Sulu Mamahit
4 tahun, kolom 5. 24 Juni keluarga Kombaitan Kapele, 3 tahun, kolom 5. 24 Juni keluarga Kombaitan Menembu, 36 tahun, kolom 5. Diberkatilah kehidupan saudara-saudara kami yang bersyukur atas ulang tahun perkawinan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang bersyukur karena ulang tahun pribadi. Yunita Sondak, keluarga Kaunang Sondak, 43 tahun, kolom 2. 22 Juni, Yunike Pandeirot SH, 34 tahun, kolom 3. 22 Juni, Fritz Rungu MC Tompul, 46 tahun, kolom 9. 22 Juni, Deike Yunita Family Mandang, 49 tahun, kolom 10. 22 Juni, Univer Fet Lee Ruitan, 30 tahun, kolom 14. 23 Juni, Grace Patricia JP Roring, 33 tahun, kolom 5. 23 Juni, Kererorong Gagana, 58 tahun, kolom 11. 23 Juni, Ken Lee Jiotan, 6 tahun, kolom 12. 23 Juni, Renaldi Onal Tahulending, 26 tahun, kolom 12. 24 Juni, Feni Sito, 35 tahun, kolom 16. 25 Juni, Jagwes Wonok, 4 tahun, kolom 4. 25 Juni, Shalom Belvania Ondang, 7 tahun, kolom 5. 25 Juni, Yuli Pangemanan, 91 tahun, kolom 15. 25 Juni, Quinta Kalaut, 15 tahun, kolom 15. 26 Juni, Joni Darongke, 69 tahun, kolom 12. 26 Juni, James Alexander Nelwan, 63 tahun, kolom 14. 27 Juni, Yoke Rengku, 64 tahun, kolom 2. 27 Juni, Anugrah Gabriel Hartama, 34 tahun, kolom 6. 28 Juni, Elizabeth Kandau, 78 tahun, kolom 7. 28 Juni, Pratidina Mince, 32 tahun, kolom 14. 28 Juni, Billy Kolondam, 32 tahun, kolom 15. Bapa Sorgawi, diberkatilah saudara-saudara kami yang bersyukur atas berkat Tuhan berupa umur panjang di minggu yang akan berjalan ini. Saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, dalam proses pengobatan, dalam proses pemulihan. Ibu Frida Sulendorong Mandalika, kolom 8. Bapak Gans Bobby Harman, kolom 11. Ibu Amiada Tampu Bulon, kolom 4. Ibu Siska Makalo, kolom 1. Bapak Franky Pondaa, kolom 1. Ibu Yeti Antara, kolom 2. Ibu Christopher Oro, kolom 3. Ibu Yeca Lintang, kolom 9. Ibu Selvi Kapong, kolom 9. Bapak Jamie Engka, kolom 14. Bapak Ibu Yoke Lonto, kolom 1. Bapak Penatua Dr. Franky Maramis, kolom 1. Bapak Insinyur Julius Undap, kolom 2. Ibu Laurin Pongo, kolom 2. Ibu Elfrida Karamoy, kolom 3. Bapak Rudolf Pandeirot, kolom 3. Bapak Rudi Christopher, kolom 3.
Bapak Alex Oro kolom 3, Ibu Boyo Tembengi kolom 3, Ibu Fani Pinatik Lapot kolom 3, Adi Alkana Wekan kolom 4, Ibu Egina Simanggunsong Tambunan kolom 4, Bapak Vivi Pasuhu kolom 4, Ibu Agustin Siwu kolom 4, Bapak Roy Kumbaitan kolom 5, Bapak Alfred Katu kolom 5, Bapak Dance Sumakut kolom 5, Ibu Ella Cedamar kolom 7, Ibu Katrin Lapian kolom 8, Bapak Adolf Barahama kolom 11, Ibu Minata Hulendin kolom 11, Ibu Since Maka Hekung kolom 12, Ibu Kopalet Manopo kolom 12, Ibu Ripka Bawanto kolom 12, Ibu Desi Wakari kolom 13, Bapak Matindas Wakari kolom 13, Saudara Dodi Nelawan kolom 14, Bapak Jamie Nelawan kolom 14, Ibu M. Patilima Kambai kolom 14, dan Bapak Andri Sonda kolom 16. Mereka ini adalah yang sakit, yang dalam proses pengobatan, yang dalam proses pemulihan. Kami mohon Tuhan bersama dengan mereka dalam pergumulan, dalam tantangan cobaan. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan dan kesembuhan yang ilahi yang tentu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberi persembahan syukur. Tuhan senantiasa memberkati apa yang sudah kami berikan tadi. Berkatilah kami semua bagi orang tua dalam usaha kerja kami, sebagai orang tua yang Tuhan percayakan untuk mendidik, membina anak-anak kami. Tuhan bersama dengan anak-anak kami yang sementara studi, yang sudah bekerja, dan yang sementara mencari pekerjaan. Kami berdoa untuk panitia pembangunan persekolahan Gemim. Tuhan bersama dengan mereka dalam tanggung jawab pembangunan persekolahan gereja kita Gemim Rondor Paniki Bawah. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang akan senantiasa bersama dengan pemerintah kami yang dalam tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Tetapi juga Tuhan bersama dengan para dokter dan para medis yang dalam tanggung jawab untuk menangani para pasien, khususnya para pasien virus corona, pandemi COVID-19. Beri hikmat kebijaksanaan kepada mereka yang dalam tanggung jawab mereka melayani, bekerja, melaksanakan tugas dengan baik. Tuhan, jadikanlah kami agar kami juga tetap mengikuti prosedur, aturan-aturan yang sudah diatur oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bapa Sorgawi, kami percaya Tuhan menyertai kami ketika kami juga boleh beribadah dalam persekutuan ibadah minggu, boleh berjalan dengan baik. Dan karena itu kami serahkan tim multimedia, Bapak Penatua Rivo dan Glenn, saudara-saudara kami juga yang turut menopang, pemain keyboard, worship leader, kantoria dan sebagainya. Tuhan berkati semua yang terlibat langsung dalam tugas ini, Bapak Kosto dan sebagainya. Kami percaya Tuhan memberkati. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan program kerja kami, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, Majelis Jemaat yang ada di kolom 1 sampai 16, Komisi Kerja, Komisi Bipra, semua yang terlibat langsung dalam program kerja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa-doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, dia adalah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sambil berdiri, iringlah Tuhan dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingatlah apa wajibmu, dan turutlah tetap. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Sampaikanlah salam pada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Ibadah di Minggu pagi 21 Juni telah selesai. Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati.